أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pada kesempatan yang lalu, tengah dibahas berkenaan dengan pasukan-pasukan yang dikirim oleh Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk mencegah musuh dari melakukan agresi. 3 pasukan telah disebutkan dalam khutbah sebelumnya. Pasukan keempat adalah di bawah komando Hadrat Amr bin As radhiyallahu anhu. Mengenainya tertulis bahwa Hadrat Abu Bakar memberangkatkan satu pasukan ke Syam di bawah kepemimpinan Hadrat Amr bin As. Sebelum pergi ke Syam, Hadrat Amr bin As ditugaskan untuk memungut sebagian sedekah dari Qudha'ah. Sementara Hadrat Walid bin Uqbah ditugaskan untuk memungut setengah bagian sedekah lainnya dari Qudha'ah. Ketika Hadrat Abu Bakar berniat untuk mengirim berbagai pasukan ke Syam, beliau ingin mengirim Hadrat Amr bin As, tetapi karena peranan besar beliau dalam mengakhiri fitnah kemurtadan, Hadrat Abu Bakar memberikan pilihan kepada beliau untuk tetap tinggal di Qudha'ah atau pergi ke Syam untuk memperkuat kaum muslimin di sana. Hadrat Abu Bakar menulis surat kepada Hadrat Amr bin As bahwa, "Wahai Abu Abdullah, saya ingin melibatkan Anda dalam tugas yang terbaik untuk kehidupan dunia maupun akhirat Anda, kecuali Anda lebih menyukai tugas yang sedang Anda laksanakan." Menanggapi surat tersebut, Hadrat Amr bin As menulis kepada Hadrat Abu Bakar, "Saya adalah salah satu dari antara anak-anak panah Islam dan Anda adalah satu-satunya orang setelah Allah Ta'ala yang berwenang menembakkan dan mengumpulkan anak-anak panah tersebut. Lihatlah oleh Anda mana yang paling kuat dan paling mengerikan serta yang terbaik di antara anak-anak panah tersebut. Lesakkanlah itu ke arah mana Anda melihat ada suatu bahaya di sana. Yakni, saya siap untuk mengambil resiko apapun." Ketika Hadrat Amr bin As datang ke Madinah, Hadrat Abu Bakar memerintahkan beliau untuk pergi ke luar Madinah dan mendirikan kemah sehingga orang-orang berkumpul di sekitar beliau. Banyak orang-orang terkemuka Quraisy yang bergabung dengan beliau. Ketika diputuskan untuk pergi ke Syam, maka Hadrat Amr bin As dipanggil ke Madinah. Beliau tiba di sana. Kemudian untuk menyiapkan pasukan yang menyertai beliau, Hadrat Abu Bakar bersabda kepada beliau, "Berkemahlah di luar Madinah, supaya orang-orang datang ke sekitar Anda." Ketika Hadrat Amr hendak berangkat, Hadrat Abu Bakar pergi untuk melepas keberangkatan beliau. Beliau bersabda, "Wahai Amr, Anda adalah seorang yang memiliki gagasan cemerlang dan berpengalaman dan memiliki wawasan tentang pertempuran. Anda pergi bersama orang-orang terkemuka dari kaum Anda dan orang-orang Islam yang saleh dan akan bergabung dengan saudara-saudara Anda.
Oleh karena itu, janganlah berkekurangan dalam bersikap baik terhadap mereka dan janganlah mengabaikan saran-saran baik mereka, karena gagasan-gagasan Anda dalam pertempuran patut dipuji dan pada akhirnya dapat meraih keberkatan. Jika Anda yang memberikan saran, janganlah mengabaikan saran yang baik dari mereka. Jika Anda memiliki suatu gagasan, maka terapkanlah itu. Hadrat Amr bin As berkata, alangkah baiknya bagi saya jika saya menunjukkan bahwa pemikiran Anda ini benar dan pendapat Anda mengenai diri saya tidak keliru. Hadrat Amr bin As berangkat bersama dengan pasukannya. Pasukan beliau berjumlah antara 6 hingga 7.000 orang dan tempat tujuan mereka adalah Palestina. Hadrat Amru menyiapkan kekuatan yang terdiri dari 1.000 mujahidin dan mengirimkannya untuk menyerang Romawi di bawah kepemimpinan Hadrat Abdullah bin Umar. Pasukan ini bertempur dengan orang-orang Romawi dan memporak-porandakan kekuatan musuh dan meraih kemenangan atas mereka. Lalu mereka kembali dengan beberapa tahanan. Dengan menginterogasi para tawanan ini, Hadrat Amr bin As mengetahui bahwa pasukan Romawi sedang bersiap untuk melakukan serangan mendadak terhadap kaum muslimin di bawah kepemimpinan Ru'is. Berbekal informasi tersebut, Hadrat Amru mengorganisir pasukannya. Ketika pasukan Romawi menyerang, kaum muslimin berhasil menghentikan serangan mereka dan memaksa pasukan Romawi untuk mundur dan kemudian melakukan serangan balik, menghancurkan kekuatan musuh dan memaksa mereka untuk melarikan diri dan meninggalkan medan pertempuran. Pasukan Islam mengejar mereka dan ribuan tentara Romawi terbunuh. Dan seperti itulah pertempuran ini berakhir. Setelah mengirimkan pasukan ini, Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu menghela nafas lega. Beliau sepenuhnya berharap bahwa dengan perantaraan pasukan ini, Allah Ta'ala akan memberikan kemenangan kepada orang-orang Islam atas orang-orang Romawi. Alasannya adalah karena lebih dari 1.000 sahabat Muhajir dan Ansor turut serta dalam pasukan tersebut, yang mana mereka telah membuktikan kesetiaan tertinggi pada setiap kesempatan dan ikut ambil bagian dalam berbagai pertempuran berdampingan dengan Hadrat Rasulullah. Di antara mereka terdapat para ahli Badar yang mengenai mereka Hadrat Rasulullah memohon di hadapan Tuhan, yakni, ya Allah, jika hari ini Engkau membiarkan jemaat yang kecil ini hancur, maka di masa depan tidak akan ada yang menyembah Engkau. Kemudian tertulis bahwa Raja Romawi Heraklius saat itu sedang berada di Palestina. Ketika ia menerima berita mengenai persiapan kaum muslimin, ia mengumpulkan para pemimpin wilayah dan menyampaikan pidato yang menggugah semangat di hadapan mereka dan membuat mereka siap untuk berperang melawan kaum muslimin. Ia berkata mengenai orang-orang Islam bahwa orang-orang kelaparan, telanjang, dan tidak beradab ini keluar dari gurun Arab dan ingin menyerang kalian. Berilah jawaban yang telak kepada mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi melihat ke arah kalian. Kalian akan didukung penuh oleh perlengkapan perang dan pasukan. Para pemimpin yang telah ditunjuk atas kalian, patuhilah mereka dengan sepenuh hati, dan kemenangan akan menjadi milik kalian. Heraklius menyampaikan pidato ini kepada orang-orang di sana untuk menghasut mereka melawan orang-orang Arab dan kaum muslimin. Setelah mengobarkan semangat orang-orang Palestina untuk melawan kaum muslimin, Heraklius datang ke Damaskus. Dari sana, ia pergi ke Hims dan Antakya. Dan sebagaimana yang ia lakukan di Palestina, di daerah-daerah tersebut ia menyampaikan pidato yang menggugah semangat dan menyemangati orang-orang di sana untuk berperang melawan umat Islam. Dengan menjadikan Antakya sebagai markasnya, ia memulai mempersiapkan diri untuk berhadapan dengan kaum muslimin. Roma memiliki 2 pasukan di Syam, satu di Palestina dan yang lainnya di Antakya. Dan kedua pasukan ini berpusat di tempat-tempat berikut. Yang pertama adalah Antakya,
Ini adalah ibu kota Syam selama masa Kekaisaran Romawi. Kedua adalah Kansrin, yang merupakan perbatasan Syam yang menghadap Persia di barat laut. Ketiga adalah Hims, ini merupakan perbatasan Syam yang menghadap Persia di timur laut. Yang keempat adalah Uman, yang merupakan ibu kota Balqa. Di sini terdapat benteng yang kokoh dan terjaga. Yang kelima adalah Ajnaden. Ini merupakan pusat militer Romawi di selatan Palestina yang terhubung dengan perbatasan timur dan barat Arab serta perbatasan Mesir. Yang keenam adalah Kesaria, yang berlokasi 13 km dari Haifa di utara Palestina dan reruntuhannya masih tersisa hingga sekarang. Pusat komando tertinggi Romawi adalah Antakya dan Hims. Didapati juga dalam sebuah riwayat bahwa ketika Heraklius mendapatkan berita mengenai kedatangan pasukan Islam, ia pertama-tama menyarankan kepada kaumnya untuk menahan diri dari perang dan berkata, "Aku berpendapat bahwa kalian harus berdamai dengan orang-orang Islam. Demi Tuhan, jika kalian berdamai dengan mereka dengan memberikan setengah dari hasil bumi Syam dan setengahnya lagi dari hasil bumi serta wilayah Romawi tetap di tangan kalian, maka hal ini lebih baik bagi kalian daripada mereka menguasai seluruh wilayah Syam dan setengah dari wilayah Romawi." Namun orang-orang Romawi beranjak pergi dan tidak mendengarkan perkataannya. Oleh karena itu, ia mengumpulkan mereka dan mereka membawa mereka ke Hims, dan di sana ia mulai mempersiapkan laskar dan bala tentara. Setelah ke Hims, Heraklius pergi ke Antakya. Dikarenakan ia memiliki jumlah pasukan yang sangat besar, ia memutuskan untuk mengirim pasukan terpisah melawan setiap pasukan Muslim untuk melemahkan setiap bagian pasukan Muslim dengan perantaraan lawannya. Oleh karena itu, ia mengirim saudaranya, Tazarik, dengan 90.000 pasukan untuk melawan Hadrat Amru dan mengirim Jarja bin Tuzal untuk melawan Hadrat Yazid bin Abu Sufyan. Demikian juga ia memberikan 60.000 pasukan kepada Kekar dan Nastos dan mengirimnya kepada Hadrat Abu Ubaidah dan mengutus Baraks untuk menghadapi Hadrat Syarabil bin Hasanah. Ketika Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah berada di dekat Jabiyah, seseorang datang kepada beliau dengan membawa berita bahwa Heraklius ada di Antakya dan ia telah menyiapkan pasukan yang sedemikian rupa besar untuk berperang melawan Anda, sehingga bahkan di antara nenek moyangnya pun tidak pernah ada yang menyiapkan laskar sebanyak itu untuk menghadapi kaum-kaum sebelum Anda. Atas hal itu, Hadrat Abu Ubaidah menulis surat kepada Hadrat Abu Bakar, "Saya telah menerima informasi bahwa Raja Heraklius telah datang dan menetap di sebuah kota di Syam bernama Antakya, dan ia mengirim orang kepada rakyat yang ada di bawah kekuasaannya untuk mengumpulkan mereka. Kemudian orang-orang datang kepada Heraklius, baik itu harus melalui jalan yang sulit maupun mudah. Oleh karena itu, saya merasa bahwa sudah sepatutnya saya mengirimkan informasi ini kepada Anda sehingga Anda dapat memutuskannya." Sebagai balasan kepada Hadrat Abu Ubaidah, Hadrat Abu Bakar menulis yang isinya, "Saya telah menerima surat Anda dan saya telah memahami apa yang Anda tulis berkenaan dengan Raja Heraklius dari Roma." Kemudian beliau bersabda, tinggalnya di Antakya adalah merupakan kekalahan dia beserta kawan-kawannya, dan dalam hal ini terdapat kemenangan bagi Anda dan kaum muslimin dari Allah Ta'ala. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Apa yang telah Anda tulis tentang Heraklius mengumpulkan orang-orang dari kerajaannya dan menghimpun sejumlah besar orang, saya dan Anda telah mengetahui sejak sebelumnya bahwa mereka akan melakukan ini. Karena tidak ada suatu bangsa yang akan meninggalkan rajanya atau pergi meninggalkan negerinya tanpa melakukan perlawanan. Kemudian beliau menulis, "Alhamdulillah, saya mengetahui bahwa banyak orang-orang Islam yang berperang melawan mereka mencintai kematian seperti musuh mencintai kehidupan. Dan mereka mengharapkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala dalam perjuangan mereka. Dan mereka memiliki kecintaan yang lebih besar terhadap jihad fi sabilillah daripada kecintaan mereka terhadap wanita, perawan, dan barang-barang berharga. Di antara mereka ada seorang muslim yang lebih baik daripada 1000 musyrik dalam peperangan. Perangilah mereka dengan pasukan Anda dan janganlah khawatir berkenaan dengan alasan orang-orang Islam yang tidak hadir menyertai Anda."
Sesungguhnya Allah yang puji sanjung atasnya amatlah tinggi bersamamu, dan seiring dengan itu saya akan mengirim orang-orang untuk membantu Anda, yakni saya juga akan mengirimkan pasukan lainnya yang akan cukup bagi Anda, dan Anda tidak akan menginginkan lebih banyak lagi, insya Allah. Wassalam. Demikian pula surat Hadrat Amr bin As diterima oleh Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar memberikan jawaban dan menulis yang isinya, saya menerima surat Anda yang menyebutkan tentang penghimpunan kekuatan pasukan Romawi. Ingatlah bahwa Allah Ta'ala tidak memberikan kemenangan dan pertolongan kepada kita beserta nabinya dengan berdasarkan jumlah pasukan yang besar. Kondisi kita dahulu adalah kita berjihad bersama Rasulullah dan kita hanya memiliki 2 kuda dan kita juga menunggangi unta secara bergiliran. Pada hari Uhud, kita bersama Rasulullah dan kita hanya memiliki 1 kuda yang ditunggangi Rasulullah. Namun meskipun demikian, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada kita keunggulan atas musuh kita dan menolong kita. Beliau bersabda, ingatlah, Amru, orang yang paling taat kepada Allah adalah orang yang paling membenci dosa. Taatilah Allah dan perintahkanlah teman-teman Anda untuk juga mentaati Allah. Hadrat Yazid bin Abu Sufyan juga seraya menuliskan situasi di sana, memohon bantuan kepada Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu, yang mana sebagai jawaban Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu menulis, ketika Anda menghadapi mereka, bawalah sahabat Anda, seranglah mereka dan perangi mereka. Allah Ta'ala tidak akan mempermalukanmu. Allah Ta'ala telah memberitahu kita bahwa dengan izin Allah, kelompok yang kecil akan menang atas kelompok yang besar. Namun demikian, saya juga mengirimkan mujahidin demi mujahidin untuk membantu Anda, hingga mencukupi bagi Anda, dan Anda tidak akan merasa memerlukan lebih banyak lagi, insya Allah. Wassalam. Lalu Hadrat Abu Bakar radhiyallahu anhu menandatanganinya. Hadrat Abu Bakar memberikan surat ini kepada Hadrat Abdullah bin Kurd untuk dibawa kepada Hadrat Yazid. Lalu Hadrat Abdullah pergi membawa surat beliau tersebut hingga sampailah kepada Hadrat Yazid, dan beliau membaca surat ini di hadapan kaum muslimin yang membuat kaum muslimin sangat senang. Hadrat Abu Bakar memanggil Hashim bin Utbah dan bersabda kepadanya, wahai Hashim, sungguh Anda orang yang beruntung dan bernasib baik karena Anda termasuk di antara orang-orang yang dari dirinya umat Islam mendapatkan bantuan dalam jihad melawan musuh-musuh mereka, yakni orang-orang musyrik, dan yang diberikan amanah dan kepercayaan oleh penguasa karena niatan baiknya, gagasannya yang cemerlang, kesuciannya dan kemampuannya dalam berperang. Hadrat Abu Bakar bersabda kepada Hashim, kaum muslimin menulis surat kepadaku untuk memohon bantuan guna menghadapi musuh mereka, orang-orang kafir. Maka bawalah kawan-kawanmu dan bergabunglah dengan mereka. Saya sedang mempersiapkan orang-orang untuk pergi bersama Anda. Berangkatlah dari sini hingga bergabung dengan Abu Ubaidah. Hadrat Abu Bakar berdiri di tengah orang-orang dan menyampaikan puji sanjung kehadirat Allah Ta'ala. Setelah itu, beliau bersabda, amma ba'du. Sesungguhnya sebagian saudara muslim kalian dalam keadaan sehat walafiat, dan ada pula yang terluka dan sedang dirawat. Allah Ta'ala telah menempatkan rasa takut di hati musuh. Mereka telah berlindung di benteng mereka dan menutup pintu mereka. Pembawa pesan dari umat Islam telah membawa berita bahwa Kaisar Heraklius telah melarikan diri dari mereka dan berlindung di sebuah pemukiman di pinggiran Syam. Ia telah mengirimi kami kabar bahwa Heraklius telah mengirim pasukan yang besar dari tempat tersebut untuk memerangi kaum muslimin. Saya menghendaki untuk mengirim pasukan Anda guna membantu saudara-saudara muslim Anda. Allah Ta'ala akan menyokong mereka dengan perantaraan pasukan ini, yakni Dia akan memperkuat kaum muslimin dengan perantaraan pasukan ini dan akan menghinakan musuh dan akan meresapkan rasa takut terhadapnya dalam hati mereka. Semoga Allah Ta'ala mengasihi kalian. Bersiaplah bersama Hashim bin Utbah
dan harapkanlah pahala serta ganjaran dari Allah Ta'ala. Jika kalian berhasil, maka kalian akan mendapatkan kemenangan dan harta ghanimah, dan jika terbunuh, maka kalian akan meraih kesyahidan dan kemuliaan. Kemudian Hadrat Abu Bakar kembali ke rumah, dan orang-orang mulai berkumpul di sekitar Hashim bin Utbah, sampai jumlah mereka bertambah. Ketika jumlahnya sudah 1.000, Hadrat Abu Bakar memerintahkan mereka untuk berangkat. Hashim mengucapkan salam dan selamat tinggal kepada Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar bersabda kepada Hadrat Hashim, "Wahai Hashim, kami dulu biasa mengambil manfaat dari nasihat dan usaha yang baik dari para sesepuh, dan kami biasa mengandalkan kesabaran, kekuatan, dan keberanian dari yang muda, dan Allah Ta'ala telah mengumpulkan semua kualitas ini di dalam dirimu. Kamu pun masih remaja dan akan beranjak dewasa. Ketika kamu dikelilingi oleh musuh, lawan dan tunjukkan kesabaran, dan ingat bahwa apapun langkah yang kamu ambil di jalan Allah, apapun yang kamu belanjakan, bagaimanapun rasa haus, lelah, dan lapar yang kamu derita, sebagai balasannya Allah akan mencatatnya sebagai amalan saleh. Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat baik." Hashim berkata, "Jika Allah berkehendak baik kepada saya, Dia akan melakukan hal yang sama kepada saya. Allah lah yang menganugerahkan daya kekuatan, dan saya berharap jika saya tidak terbunuh, saya akan berperang melawan mereka, berperang melawan mereka, berperang melawan mereka." Kemudian ia berkata, "Saya berharap jika saya tidak terbunuh, saya akan melawan mereka lagi dan lagi." Atau beliau mengatakan, "Saya ingin agar saya terbunuh dan berkali-kali terbunuh." Terdapat 2 riwayat. Kemudian pamannya Hadrat Sa'ad bin Abi Waqqas berkata kepadanya, "Wahai keponakanku, tombak apapun yang kamu gunakan dan pukulan apapun yang kamu pukulkan, yang menjadi tujuan harus keridhaan Allah Ta'ala, dan ketahuilah bahwa kamu akan segera meninggalkan dunia ini dan segera akan kembali kepada Allah Ta'ala, dan dari dunia ini hingga akhirat akan selalu bersamamu langkah kebaikan yang telah kamu ambil atau amal saleh yang telah kamu lakukan." Hashim berkata, "Paman, Anda tidak perlu khawatir sama sekali mengenaiku. Jika persinggahanku, perjalananku, pergerakanku di pagi dan sore hari, perjuanganku, pertempuranku, melukai dengan tombakku, dan menyerang dengan pedang yang kulakukan hanya untuk menunjukkan kepada orang-orang semata, maka aku akan menjadi salah seorang yang rugi. Artinya, setiap tindakanku demi Allah semata dan bukan demi manusia." Kemudian ia pergi dari Hadrat Abu Bakar dan mengikuti jalan Hadrat Abu Ubaidah hingga menemuinya. Orang-orang Muslim senang dengan kedatangan mereka, dan satu sama lain saling memberikan kabar suka kedatangan mereka. Berita itu sampai kepada Hadrat Sa'id bin Amr bin Huzaim bahwa Hadrat Abu Bakar ingin mengirimnya ke jihad di Syria. Ini adalah tentara lain yang sedang dipersiapkan oleh Hadrat Abu Bakar. Hadrat Sa'id berpikir bahwa beliau akan bertindak sebagai komandan laskar tersebut, tetapi ketika Hadrat Abu Bakar menunda selama beberapa hari dan menahan diri untuk tidak mengatakannya selama beberapa hari, Hadrat Sa'id datang kepada Hadrat Abu Bakar dan berkata, "Wahai Huzur, demi Allah, saya telah mendengar berita bahwa Huzur beriradah untuk mengirim saya menuju bangsa Romawi, tetapi kemudian saya melihat Huzur terdiam. Saya tidak tahu apa yang ada di hati Huzur tentang saya. Jika Huzur beriradah untuk mengirim orang lain sebagai komandan, maka mohon kirimkan saya juga bersamanya. Jika Huzur tidak beriradah untuk mengirim siapapun, saya tertarik pada jihad. Izinkan saya untuk bergabung dengan kaum muslimin. Semoga Allah Ta'ala merahmati Anda." Telah disebutkan di depan saya bahwa orang-orang Romawi telah mengumpulkan pasukan yang sangat besar. Hadrat Abu Bakar bersabda, "Wahai Sa'id bin Amir, semoga wujud yang paling penyayang dari semua yang penyayang mengasihimu. Sepengetahuan saya, kamu termasuk orang-orang yang rendah hati, bersilaturahmi, rajin tahajud, dan banyak mengingat Allah.
Hadrat Sa'id bertanya kepada Hadrat Abu Bakar, semoga Allah merahmati huzur. Allah Ta'ala memiliki lebih banyak ihsan untuk saya daripada ini. Merupakan karunia dan ihsannya semata. Demi Tuhan, sejauh yang saya tahu, huzur adalah yang menyampaikan kebenaran dengan lantang, berdiri tegak di atas keadilan, sangat penyayang kepada orang-orang beriman, dan keras dalam menghadapi orang-orang kafir. Anda memutuskan dengan adil dan tidak memihak siapapun dalam membagikan harta. Atas hal itu, Hadrat Abu Bakar bersabda kepadanya, cukup wahai Sa'id, cukuplah. Semoga Allah memberkatimu. Pergi dan bersiaplah untuk berperang. Saya akan mengirim laskar kepada kaum muslim yang berada di Suriah, dan saya menunjukmu sebagai komandannya. Kemudian Hadrat Abu Bakar memerintahkan Hadrat Bilal untuk mengumumkannya kepada orang-orang. Lalu Hadrat Bilal mengumumkan, wahai umat muslim, bersiaplah untuk bergerak menuju Suriah bersama Hadrat Sa'id bin Amir bin Hizam. Dalam beberapa hari, 700 orang telah siap bersamanya. Dan ketika Hadrat Sa'id beriradah untuk berangkat, Hadrat Bilal datang ke hadapan Hadrat Abu Bakar dan berkata, wahai Khalifah Rasulullah, jika Anda telah membebaskannya demi Allah, agar aku menjadi penguasa jiwaku dan bergerak ke arah yang bermanfaat, maka izinkan aku berjihad di jalan Tuhanku. Jihad lebih saya cintai daripada duduk. Hadrat Abu Bakar bersabda, Allah menjadi saksi bahwa untuk itulah saya membebaskan Anda, dan saya tidak meminta imbalan atau rasa terima kasih apapun. Tanah ini luas, jadi ambillah jalan manapun yang Anda suka. Hadrat Bilal berkata, wahai Sang Siddiq, mungkin Anda telah kecewa dengan saya karena ini, dan Anda marah kepada saya. Hadrat Abu Bakar bersabda, tidak, demi Tuhan, saya tidak marah karena hal itu. Saya ingin Anda tidak meninggalkan keinginan Anda karena keinginan saya. Karena keinginan Anda memanggil Anda untuk menaati Allah. Hadrat Bilal berkata, jika huzur menghendaki, saya akan tinggal bersama huzur. Hadrat Abu Bakar bersabda, jika keinginan Anda adalah untuk berjihad, saya tidak akan pernah memerintahkan Anda untuk tinggal. Saya menginginkan Anda hanya untuk azan dan, wahai Bilal, saya merasa tidak enak dengan perpisahanmu. Tetapi perpisahan seperti ini diperlukan, yang setelahnya kita tidak akan bertemu hingga hari kiamat. Wahai Bilal, teruslah beramal saleh. Amal saleh ini adalah bekalmu dari dunia ini. Selama Anda hidup, Allah akan mengingatmu karena ini, dan ketika Anda meninggal nanti, Dia akan memberimu pahala yang terbaik. Hadrat Bilal berkata kepada Hadrat Abu Bakar, semoga Allah Ta'ala menganugerahkan kepada Anda ganjaran berkat teman dan saudara ini. Demi Allah, perintah yang telah Anda berikan untuk bersabar dalam ketaatan kepada Allah dan dawam dalam melakukan amal saleh, ini bukanlah hal baru, dan saya tidak ingin mengumandangkan azan bagi siapapun sepeninggal Rasulullah. Kemudian Hadrat Bilal juga pergi bersama Hadrat Sa'id bin Amir. Saya juga ingin memohon, jika saya harus tetap tinggal hanya untuk mengumandangkan azan, maka keinginan saya adalah agar saya tidak mengumandangkan azan karena hati saya tidak menyertai untuk mengumandangkan azan untuk siapapun sepeninggal Rasulullah. Setelah itu, lebih banyak orang berkumpul di sekitar Hadrat Abu Bakar. Hadrat Abu Bakar mengangkat Hadrat Muawiyah menjadi komandan atas mereka dan memerintahkannya untuk menemui saudaranya, Hadrat Yazid. Hadrat Muawiyah pergi dan menemui Hadrat Yazid. Ketika Hadrat Muawiyah melewati Hadrat Khalid bin Sa'id, maka bagian sisa pasukan beliau bergabung bersamanya. Kemudian Hamzah bin Abu Bakar Hamdani datang ke hadapan Hadrat Abu Bakar dengan membawa pasukan. Jumlah pasukan tersebut mendekati 1.000 atau bahkan lebih. Ketika Hadrat Abu Bakar melihat jumlah dan persiapan mereka, beliau sangat senang dan bersabda, segala puji sanjung atas nikmat Allah atas kaum muslim adalah miliknya. Allah selalu membantu umat Islam melalui orang-orang ini dan memberi mereka kenyamanan. Dengan ini dia memperkuat punggung kaum muslimin dan mematahkan punggung musuh mereka. Kemudian Hamzah bertanya kepada Hadrat Abu Bakar, apakah ada orang lain yang akan menjadi amir bagi saya selain huzur? Hadrat Abu Bakar bersabda, ya, kami telah menunjuk 3 komandan.
Anda dapat bergabung dengan siapapun yang Anda inginkan. Kemudian ketika Hamzah bertemu dengan kaum muslimin dan menanyakan kepada mereka, siapa di antara para komandan ini yang terbaik dan terbaik dalam hal persahabatan dengan Nabi Suci, beliau diberitahu bahwa orang itu adalah Hadrat Abu Ubaidah bin Jarrah. Lalu beliau menjumpai Hadrat Abu Ubaidah. Ini juga merupakan bentuk rasa cinta mereka kepada Nabi SAW bahwa mereka ingin bersama dengan siapapun yang dekat dengan Nabi SAW. Delegasi jihad terus datang ke Madinah dan Hadrat Abu Bakar terus mengirim mereka dalam ekspedisi. Di sisi lain, Hadrat Abu Ubaidah terus menulis surat kepada Hadrat Abu Bakar menyatakan bahwa bangsa Romawi dan suku-suku pinggiran mereka berkumpul dalam jumlah besar untuk memerangi kaum muslim. Untuk itu, mohon petunjuk huzur apa yang harus dilakukan dalam situasi seperti ini. Sebagai hasil dari surat dari Hadrat Abu Ubaidah yang berturut-turut, Hadrat Abu Bakar memutuskan untuk mengirim Hadrat Khalid bin Walid ke Suriah. Hadrat Abu Bakar bersabda, "Demi Allah, saya akan membuat orang Romawi melupakan bisikan jahat mereka melalui Khalid bin Walid." Hadrat Khalid berada di Irak pada saat Hadrat Abu Bakar memerintahkan Hadrat Khalid untuk pergi ke Suriah dan mengambil alih komando pasukan Islam di sana. Beliau menulis, "Amma ba'du. Saya telah mempercayakan kepemimpinan perang melawan musuh di Suriah kepada Khalid. Anda jangan menentangnya. Dengarkanlah dia dan patuhilah perintahnya. Saya tidaklah menunjuk Khalid sebagai atasanmu. Bukanlah karena Anda tidak lebih unggul darinya, melainkan menurut hemat saya, kemahiran yang ia miliki dalam berperang tidak Anda miliki. Semoga Allah Ta'ala hanya berniat baik untuk kita dan untuk Anda. Wassalam." Tertulis berkenaan dengan kepergian Hadrat Khalid dari Irak ke Syria, bahwa ketika surat Hadrat Abu Bakar diterima oleh Hadrat Khalid berangkat ke Suriah dengan membawa pasukan yang diriwayatkan berbeda-beda. Terdapat riwayat yang mengatakan 800, 600, 500, atau bahkan sampai 9.000 atau 6.000. Dalam beberapa riwayat disebutkan dalam jumlah ratusan dan yang lainnya dalam ribuan. Alhasil, mereka berangkat ke Suriah. Ketika Hadrat Khalid bin Walid tiba di Karakar, beliau melancarkan serangan di sana dan kemudian setelah perjalanan yang sangat sulit melintasi padang pasir, beliau tiba di Sania al-Aqab, dekat Damaskus, mengibarkan bendera hitamnya. Tertulis tentang bendera ini bahwa itu adalah bendera Rasulullah SAW yang bernama Iqab, yakni elang. Karena bendera ini, nama ngarai ini juga dikenal sebagai Saniatul Aqab. Setelah itu, Hadrat Khalid tinggal di suatu tempat yang berjarak 1 mil dari gerbang timur Damaskus. Disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Hadrat Abu Ubaidah bertemu dengannya di sini dan pengepungan musuh sebenarnya dimulai pada hari yang sama. Disebutkan juga dalam beberapa riwayat bahwa Hadrat Khalid tidak tinggal lama di depan Damaskus, tetapi terus maju dan mencapai Qanat Busra. Ketika Hadrat Khalid bin Walid tiba di Busra bersama kaum muslim, semua tentara berkumpul di sini dan mereka semua menjadikannya amir mereka dalam pertempuran tersebut. Mereka mengepung kota. Ada yang mengatakan bahwa pemimpin perang ini adalah Hadrat Yazid bin Abu Sufyan karena berada di bawah kendali Damaskus, di mana dia adalah gubernur dan pemimpinnya. Penduduk tempat ini sepakat bahwa mereka akan membayar jizyah kepada kaum muslimin dan kaum muslimin akan melindungi hidup mereka dan harta mereka dan anak-anak mereka. Kemudian pertempuran Ajnadain atau Ajnadin tertulis mengenai kedua nama tersebut. Tentang hal itu tertulis bahwa ini adalah nama sebuah pemukiman terkenal di pinggiran kota Palestina. Setelah penaklukan Busra, Hadrat Khalid, Hadrat Abu Ubaidah, Hadrat Syarabil bersama Hadrat Yazid bin Abu Sufyan berangkat ke Palestina menuju Hadrat Amr bin As dan berangkat ke Palestina untuk membantunya. Hadrat Amr tinggal di dataran rendah Palestina. Pada waktu itu, beliau ingin datang dan menemui tentara Islam, tetapi tentara Romawi mengejar mereka dan mencoba memaksa mereka untuk berperang.
Ketika orang-orang Romawi mendengar tentang kedatangan kaum muslimin, mereka mundur ke Ajnadain. Ketika Hadrat Amr bin As mendengar tentang tentara Islam, ia berjalan dari sana sampai bertemu tentara Islam, dan kemudian mereka semua berkumpul di daerah Ajnadain dan berbaris di depan tentara Romawi. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa Hadrat Khalid mengepung Damaskus, bukan Busra, sebelum pergi ke Ajnadain, dan Hadrat Abu Ubaidah juga bersamanya. Selama pengepungan ini, Heraklius juga mengirim pasukan untuk membantu orang-orang Damaskus yang dengannya pasukan Muslim bentrok, yang akan dijelaskan kemudian dalam topik kemenangan Damaskus. Namun, selama pengepungan Damaskus, Hadrat Khalid dan Hadrat Abu Ubaidah mengetahui bahwa penguasa Hims telah mengumpulkan pasukan untuk memotong jalan Hadrat Syarabil bin Hasanah yang berada di Busra pada waktu itu, dan pasukan besar Romawi tiba di Ajnadain. Berita ini mengkhawatirkan Hadrat Khalid dan Hadrat Abu Ubaidah karena mereka sedang berperang dengan penduduk Damaskus saat itu. Hadrat Khalid dan Hadrat Abu Ubaidah saling berkonsultasi mengenai hal ini. Hadrat Abu Ubaidah berkata, pendapat saya adalah kita harus pergi dari sini dan mencapai Hadrat Syarabil sebelum musuh mencapainya. Hadrat Khalid berkata bahwa jika kita pergi ke Hadrat Syarabil, tentara Romawi dan di Ajnadain akan mengikuti kita. Jadi pendapat saya adalah kita harus menargetkan tentara besar yang sama yang hadir di Ajnadain dan mengirim pesan kepada Hadrat Syarabil agar mengetahui pergerakan musuh ke arah mereka dan instruksikan agar mereka bergabung dengan kami di Ajnadain. Demikian pula, kirimkan pesan kepada Hadrat Yazid bin Abi Sufyan dan Hadrat Amr untuk datang dan bergabung dengan kami di Ajnadain. Kemudian kita akan memerangi musuh. Mengenai hal ini, Hadrat Abu Ubaidah mengatakan bahwa pendapat ini sangat bagus. Semoga Allah memberkatinya. Kita amalkan ini. Menurut sebuah riwayat, Hadrat Abu Ubaidah menasihati Hadrat Khalid bahwa tentara kita tersebar di berbagai tempat di Suriah. Untuk itu surat harus ditulis kepada mereka semua agar mereka datang menemui kita di Ajnadain. Ketika Hadrat Khalid memutuskan untuk pergi dari Damaskus ke Ajnadain, ia menulis surat kepada semua komandan dan menyuruh mereka berkumpul di Ajnadain. Hadrat Khalid dan Hadrat Abu Ubaidah juga meninggalkan pengepungan Damaskus bersama orang-orang dan bergegas menuju orang-orang Ajnadain. Hadrat Abu Ubaidah berada di belakang tentara. Penduduk Damaskus mengejar Hadrat Abu Ubaidah dan mengepungnya. Beliau bersama 200 orang. Sebenarnya ini adalah kafilah yang terdiri dari para wanita, anak-anak, dan barang-barang. Menurut satu riwayat, terdapat juga 1000 prajurit berkuda untuk menjaga dan melindungi mereka. Alhasil, saat itu jumlah pasukan Damaskus sangatlah besar, dan Hadrat Abu Ubaidah menghadapi pertempuran sengit melawan mereka. Tatkala hal ini sampai pada Hadrat Khalid yang tengah ada di depan bersama pasukan berkuda, maka beliau lantas kembali dan orang-orang yang bersama beliau pun kembali. Lalu pasukan berkuda menyerang pasukan Romawi dan menjatuhkan mereka satu sama lain serta memukul mundur mereka sampai 3 mil hingga mereka masuk kembali ke Damaskus. Dari arah lain, pasukan Romawi yang berkemah di Ajnadain memerintahkan melalui surat kepada pasukan mereka yang lain agar datang ke Ajnadain. Pasukan Romawi ini tengah pergi ke Busra dengan tujuan menyerang Hadrat Syarabil. Alhasil, pasukan itu pun tiba di Ajnadain. Demikian pula, sesuai petunjuk Hadrat Khalid, segenap pasukan Islam berkumpul di Ajnadain. Panglima pasukan Romawi saat itu ingin menyuruh kaum muslimin pulang dengan memberi mereka sesuatu, karena mereka pun beranggapan, seperti halnya kaum Persia, bahwa kaum muslim hanyalah orang-orang yang lapar dan telanjang, dan mereka keluar dari negeri miskin mereka untuk mencuri. Mereka sama sekali tidak berpikir akan adanya tujuan luhur yang dimiliki oleh kaum muslim yang mereka anggap sejak berabad-abad hanyalah bangsa Arab penghuni gurun yang jahil, tidak beradab, miskin, dan sengsara. Alhasil, mereka menyodorkan kepada Hadrat Khalid bahwa
Jika beliau dan pasukan beliau pulang, maka setiap prajurit akan diberikan 1 turban, sepasang pakaian, dan 1 dinar emas. Lalu panglima pasukan akan diberi 10 pasang pakaian dan 100 dinar emas, dan khalifah akan diberi 100 pasang pakaian dan 1000 dinar emas. Inilah yang mereka katakan, bahwa kaum muslim hanyalah para penjahat, sehingga berilah sesuatu dan pulangkanlah mereka. Tatkala Hadrat Khalid mendengar ini, maka beliau menolak pemberian ini mentah-mentah, dan dengan sangat keras beliau berkata, "Wahai orang Romawi, kami menolak harta bendamu dengan amat hina, karena dalam waktu singkat kami akan menjadi pemilik segenap harta, keluarga dan diri kalian." Tatkala kedua pasukan telah dekat, maka seorang pemimpin Romawi memanggil seorang Arab dan berkata, "Masuklah kamu di tengah kaum muslimin," yakni orang Arab itu sebelumnya bukanlah muslim, dan tinggallah 1 hari 1 malam di antara mereka. Lalu beritahukanlah keadaan mereka itu kepada saya. Orang itu lalu bersembunyi di tengah-tengah kaum muslim. Karena ia adalah orang Arab, ia tidak dianggap asing di tengah kaum muslimin, dan ia pun tinggal 1 hari 1 malam di dalamnya. Lalu ketika ia kembali ke pemimpin Romawi, sang pemimpin lalu bertanya perihal apa yang didapatnya. Ia menjawab, "Jika kamu menanyakan kabar, maka kabar yang ada adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang melalui malam mereka dengan beribadah, dan di siang hari mereka menjadi kesatria berkuda. Dalam menegakkan keadilan di antara mereka, jika anak seorang raja mereka sekalipun mencuri, maka tangannya akan dipotong, dan jika berzina, maka akan dirajam." Sang pemimpin Romawi itu berkata kepadanya, "Jika kamu memang berkata jujur kepada saya, maka lebih baik terpendam di kalang tanah daripada pergi menghadapi mereka. Saya berkeinginan bahwa cukuplah Allah memperkenankan saya demikian, yaitu biarkanlah saya dan mereka dalam keadaan yang ada masing-masing, di mana dia tidak menolong baik saya maupun mereka." Hal ini tertera di dalam Tarikh Tabari. Alhasil, di waktu pagi segenap orang lantas berkumpul, lalu Hadrat Khalid muncul dan mengatur pasukan beliau. Hadrat Khalid berjalan di tengah-tengah mereka seraya menyemangati mereka untuk berjihad. Beliau tidak diam di satu tempat. Lalu beliau memerintahkan kepada segenap muslim wanita agar mereka tetap bersatu dan dengan teguh dan berdiri di belakang kaum muslim. Serukanlah nama Tuhan dan terus berdoalah dengan lafaz itu. Lalu kapanpun ada seorang dari antara pasukan muslim yang datang mendekat, maka tinggikanlah anak-anak kalian ke hadapannya dan serukanlah kepada mereka supaya berperang demi melindungi anak-anak dan wanita-wanita mereka. Hadrat Khalid mendatangi setiap regu pasukan dan bersabda, "Wahai hamba-hamba Tuhan, bertakwalah kepada Allah dan perangilah di jalan Allah segenap orang yang mengingkari Allah, dan janganlah berpaling dari tumit-tumit kalian, dan janganlah takut akan kebesaran musuh, tetapi majulah seperti singa-singa, hingga ketakutan itu sirna dan engkau menjadi merdeka dan terhormat. Anda sekalian telah dijanjikan dunia, dan balasan akhirat untuk kalian pun telah Allah pastikan bagi kalian. Janganlah Anda sekalian takut dengan banyaknya jumlah musuh yang kalian lihat. Sesungguhnya Allah akan menurunkan azab dan hukumannya." Hadrat Khalid bersabda kepada segenap orang, "Tatkala saya maju menyerang, maka kalian pun harus menyerang." Setelah itu terjadi pertempuran yang sengit di antara kedua pasukan. Hadrat Sa'id bin Zaid pun memberi semangat seperti halnya demikian kepada segenap muslim. "Wahai manusia, ingatlah kematian kalian nanti di hadapan Allah, dan janganlah kalian lari lalu menjadi ahli neraka. Wahai para penjaga agama, wahai para penilawat Al-Quran, bersabar dan bersabarlah." Maka di tengah pertempuran yang dahsyat itu, pasukan Romawi pun melarikan diri untuk menyelamatkan nyawa mereka. Tatkala mereka tiba di tempat mereka, Wardan lalu berpidato di hadapan bangsanya dan berkata, "Jika seperti inilah terus keadaan kalian, maka daulat dan kerajaan ini akan sirna dari kalian. Jadi hendaknya saat ini pun kalian mencuci karat dalam hati kalian. Hendaknya di dalam hati tidak ada anggapan bahwa mereka yang berperang dengan kita ini adalah orang-orang rendah dan hamba-hamba sahaya Arab yang lapar dan telanjang. Tanah tandus dan kekeringan telah menjadikan mereka datang ke arah kita, dan kini mereka telah menikmati berbagai buah-buahan dan telah memakan roti dari gandum, bukan jawawut. Dahulu cuka, kini mereka tengah menggunakan madu. Mereka kini tengah menikmati buah tin, anggur, dan hal-hal istimewa lainnya." Kemudian ia meminta saran dari beberapa pemimpin.
Seseorang pemimpin menyarankan, jika kita ingin mengalahkan kaum muslim, maka panggillah amir mereka kemari dengan suatu dalih dan alasan, lalu bunuhlah ia. Maka mereka yang lain pun akan melarikan diri. Pertama, kirimlah 10 prajurit ke tempat terdepan untuk menjebak, lalu panggillah amir kaum muslim dengan dalih berbincang dan bertukar fikiran secara empat mata. Ketika ia telah datang untuk berbincang, maka berilah isyarat kepada prajurit yang telah bersiaga untuk membunuhnya. Maka amir pasukan Romawi pun mengirim seorang yang fasih dan faham Arab kepada Hadrat Khalid. Tatkala utusan itu tiba di tempat kaum muslim, ia lantas menyeru dengan lantang, "Wahai bangsa Arab, apakah kalian tidak selesai dari pertumpahan darah dan peperangan ini? Kami telah memikirkan satu cara untuk berdamai. Maka dari itu adalah lebih tepat jika pemimpin kalian datang kepadaku untuk berbincang." Hadrat Khalid lalu maju dan berkata kepadanya, "Jelaskan pesan yang kamu bawa." Tetapi dengan menjunjung kebenaran, ia berkata, "Saya datang kemari dengan tujuan menyampaikan bahwa pemimpin kami tidak suka dengan pertempuran darah ini. Ia sangat sedih atas orang-orang yang terbunuh hingga kini. Maka dari itu ia berpendapat untuk melakukan perjanjian damai seraya memberikan suatu harta benda kepada kalian supaya tidak terjadi perang." Di tengah perbincangan, Allah Ta'ala memasukkan suatu rasa takut di dalam hati utusan itu, dan seraya meminta jaminan keselamatan segenap keluarganya. Ia pun menceritakan segenap rencana pemimpinnya kepada Hadrat Khalid, yaitu semua rencana yang ia ketahui untuk menyerang Hadrat Khalid secara diam-diam. Hadrat Khalid bersabda, "Jika kamu tidak berkhianat, maka saya akan memberi perlindungan kepadamu dan kepada keluargamu." Kemudian ia kembali dan menyampaikan kepada pemimpinnya bahwa Hadrat Khalid telah siap untuk berbicara dengannya. Ia sangat gembira dan memerintahkan 10 prajuritnya agar pergi ke tempat pertemuan yang telah ditentukan sebelumnya, lalu bersembunyi di satu ceruk tanah dan bersiaga di sana. Hadrat Khalid sebagaimana telah diberitahu kepada beliau telah mengetahui rencana ini. Maka dari itu beliau mengirim Hadrat Dirar bersama 10 muslim ke tempat di mana musuh memasang jebakan. Tatkala kelompok muslim tiba di tempat itu, mereka mengepung tentara Romawi dan membunuh seluruhnya. Lalu mereka duduk di dalam ceruk itu. Hadrat Khalid lalu pergi ke sana untuk berbincang kepada pemimpin Romawi. Saat itu kedua pasukan sudah saling berhadapan dan siap sedia. Pemimpin Romawi pun telah tiba di sana. Hadrat Khalid bersabda saat berbincang dengannya, "Jika kamu menerima Islam, maka kamu akan menjadi sahabat kami. Jika tidak, bayarlah jizyah atau bersiaplah untuk bertempur." Saat itu pemimpin Romawi percaya dengan prajuritnya dan ia pun segera menyerang Hadrat Khalid dengan pedang lalu mencengkeram kedua bahu beliau. Hadrat Khalid pun menyerang beliau. Pemimpin Romawi itu menyeru kepada prajuritnya agar datang dengan segera karena ia telah menangkap amir pasukan muslim. Dari ceruk tanah, para sahabat mendengar suara ini, maka mereka menghunuskan pedang dan segera ke tempat itu. Wardan sebelumnya berpikir bahwa itu adalah prajuritnya, tetapi ketika tampak Hadrat Dirar, ia lantas menelan pahit. Lalu Hadrat Dirar dan prajurit muslim lainnya pun menghabisinya. Tatkala pasukan Romawi mendapati kabar kematian pemimpin mereka, moral mereka pun jatuh. Selanjutnya mereka menyerang satu sama lain dan pertempuran pun dimulai. Tatkala seorang pemimpin Romawi melihat keadaan peperangan di kaum muslim, ia lalu berkata kepada prajuritnya, "Tutuplah kepala saya dengan kain." Mereka bertanya, "Mengapa?" Ia menjawab, "Ini adalah hari yang sangat malang, saya tidak ingin melihatnya. Hingga hari ini saya belum pernah melihat hari yang sangat keras ini." Perawi menuturkan bahwa tatkala prajurit muslim menebas kepalanya, saat itu ia tertutup oleh kain. Di pertempuran ini, pasukan Romawi berjumlah hampir 100.000 prajurit, jumlah prajurit muslim adalah 30.000, dan menurut riwayat lain adalah 35.000. Di perang ini ada 3.000 tentara Romawi terbunuh, dan segenap pasukan mereka yang menelan kekalahan terpaksa harus mencari perlindungan di berbagai kota-kota. Setelah kemenangan di Ajnadain, Hadrat Khalid bin Walid menyampaikan kabar suka ini kepada Hadrat Abu Bakar melalui surat. Isinya sebagai berikut, "Assalamualaikum, saya menyampaikan kepada Huzur bahwa kami telah bertempur melawan kaum musyrikin, di mana mereka mengumpulkan pasukan yang sangat besar di Ajnadain untuk menghadapi kami. Mereka meninggikan salib-salib mereka serta mengangkat kitab-kitab mereka. Lalu mereka bersumpah kepada Allah untuk tidak lari sebelum menghabisi kami atau mengusir kami dari kota mereka. Namun, kami pun memiliki keyakinan kokoh kepada Allah
dan kami maju seraya tawakal kepadanya. Lalu kami sedapat mungkin menyerang mereka dengan tombak kami, lalu kami mengeluarkan pedang kami dan kami terus menebas musuh hingga waktu yang sedemikian lama, seperti halnya unta sejak disembelih hingga dihidangkan. Lalu Allah menurunkan pertolongannya, memenuhi janjinya, dan mengalahkan segenap orang-orang kafir. Kami menurunkan kematian kepada mereka di setiap medan yang lapang serta setiap bukit dan lembah. Terhadap anugerah kemenangan untuk agamanya ini, terhadap kehinaan bagi musuhnya, serta perlakuan baik bagi sahabat-sahabatnya ini, segenap puji sanjung hanyalah untuk Allah. Tatkala surat ini dibacakan di hadapan Hadrat Abu Bakar, maka saat itu pula beliau jatuh dalam sakit menjelang kewafatan beliau. Kemenangan ini telah membuat beliau gembira dan beliau bersabda, Alhamdulillah, segala puji sanjung untuk Allah semata, yang telah menolong kaum muslim dan menjadi penyejuk mata saya. Mengenai perang Ajnadain ini, terdapat keraguan kapan terjadinya. Menurut beberapa pendapat, perang ini terjadi di masa Hadrat Umar. Tentang hal ini, ada satu penjelasan yang akan saya sampaikan. Tentang pertanyaan bahwa kapan terjadinya perang ini, terdapat beberapa riwayat tentangnya. Menurut satu riwayat, perang ini terjadi di tahun 13 Hijriah, yaitu 24 hari, 20 hari, atau 34 hari sebelum kewafatan Hadrat Abu Bakar. Sebagian sejarawan lain menyampaikan bahwa perang ini terjadi di tahun 15 Hijriah di masa kekhalifahan Hadrat Umar. Alhasil, ini adalah hasil penelitian dan pemikiran dari mereka di jemaat yang diamanatkan untuk meneliti, dan tampaknya ini adalah benar bahwa kemungkinan di Ajnadain telah terjadi 2 kali pertempuran. Pertama di masa kekhalifahan Hadrat Abu Bakar dan kedua di masa kekhalifahan Hadrat Umar. Karena dalam beberapa buku sejarah, kedua peristiwa ini dijelaskan secara terpisah. Panglima perang di tahun 13 Hijriah adalah Hadrat Khalid bin Walid dan panglima perang di tahun 15 Hijriah adalah Hadrat Amr bin As. Meski demikian, Allah lebih mengetahui. Wallahu a'lam. Mengenai الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر